Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semua selama semester kemarin, selama liburan kemarin? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita juga bisa segera sekolah seperti biasa, secara normal, bisa bertatap muka, bisa ketemu dengan kalian semua. Nah, kali ini kita sudah memasuki semester 6. Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran IPA dengan video. Yuk kita simak. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pertama, kalian pasti pernah dengar ekosistem kan? Nah, ekosistem itu berasal dari kata oikos yang artinya rumah dan sistem yang artinya suatu aturan. Nah, berarti ekosistem itu ya suatu aturan yang ada di rumah, yaitu ya rumah kehidupan alam semesta ini. Kayak gitu. Nah, sekarang apa saja sih komponen ekosistem? Yang pertama, komponen ekosistem itu organisme atau individu. Jadi, misalkan satu manusia atau satu burung atau satu kupu-kupu itu namanya organisme atau individu. Nah, kumpulan dari organisme yang sama disebut dengan populasi. Jadi kalau manusia sama manusia itu populasi, kupu-kupu sama kupu-kupu itu juga populasi. Intinya kumpulan organisme yang sama atau sejenis, sama-sama gitu, spesies atau spesies. Nah, kemudian di dalam setelah populasi, jadi kan ada populasi, kumpulan dari populasi itu yaitu namanya komunitas. Jadi ada populasi manusia, populasi pohon. Nah, meskipun dua itu juga disebut populasi ya. Pokoknya lebih dari satu itu termasuk populasi. Terus populasi burung, nah itu disebut dengan komunitas. Nah, selanjutnya di dalam komunitas itu kan biasanya juga ada batu-batuan, di lingkungannya itu ada batu-batuan, ada juga terjadi hujan kan di daerah situ. Nah, tempatnya itu disebut dengan habitat. Jadi kalau habitat ini dia itu lebih ke tempatnya. Nah, berarti jadi keterkaitan antara makhluk hidup ini dengan lingkungannya, dengan batu-batuan ini, dengan makhluk hidup yang lain, saling keterkaitannya ini yang disebut dengan ekosistem. Nah, contohnya ekosistem ya macam-macam, ada ekosistem laut, ekosistem kolam, ekosistem gurun, dan yang lainnya. Pasti juga pernah belajar kan ya di SD dulu. Nah, selanjutnya yaitu interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Jadi interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu ada peristiwa makan dan dimakan. Ya, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. Kemudian juga ada simbiosis. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi rantai makanan sama jaring-jaring makanan itu sebenarnya kurang lebih hampir sama, tapi beda. Nah, bedanya apa? Jadi kalau rantai makanan ini peristiwa makan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi dia itu kayak hanya segaris itu doang, linear gitu. Nah, sementara jaring-jaring makanan itu gabungannya dari rantai makanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jaring-jaring itu lebih ke gabungannya, kan kayak bentuknya jaring gitu kan, jadi dia bercabang-cabang. Nah, kayak gitu. Nah, dimulai dengan rantai makanan. Nah, jadi kan ini ada matahari nih. Jadi matahari itu kan ya kayak sumber energinya ya. Jadi si produsen ini dia mendapatkan energi dari matahari sehingga dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini kayak rumput atau tumbuhan lah ya intinya. Kemudian si rumput ini tadi dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen satu. Nah, kemudian si belalang itu tadi dimakan oleh katak. Nah, yang berperan sebagai konsumen dua. Nah, si katak ini kemudian dimakan oleh siapa? Si ular. Nah, sebenarnya apa pentingnya sih belajar rantai makanan ini? Nah, yang pentingnya ya jadi kita bisa tahu ya, misalkan populasi belalang ini meningkat. Nah, jadinya kan padinya tuh jadi semakin banyak, kayak banyak hamanya kan. Oh, berarti yang harus dikendalikan populasi belalangnya atau kataknya gitu, diperbanyak. Jadi ada yang makan belalang. Kalau kataknya berkurang, otomatis jumlah belalangnya kan semakin banyak. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu urutannya. Oh, berarti ini harus diginikan. Nah, kayak gitu. Kemudian
setelah kata ini dimakan oleh ular atau konsumen 3, nah kira-kira ular ini gimana? Ada yang makan nggak kira-kira? Apa dia mati sendiri? Ya anggap saja dia mati sendiri. Setelah dia mati sendiri, tubuhnya dia itu diuraikan oleh si pengurai atau dekomposer. Biasanya itu organisme sejenis jamur-jamuran, bakteri, sama cacing-cacing yang ada di tanah. Nanti ya ini berperan di dalam tanah, jadi kayak memberikan unsur hara di tanah yang nantinya juga akan membantu di tumbuhan. Jadi makanya kan kayak muter gitu kan, jadi berpengaruh juga. Nah sekarang misal lebih kompleks lagi, kan tadi ini rantai makanan kan. Nah kemudian belalang ini kan nggak cuma dimakan katak ya kan, dia ada tikus yang makan belalang. Nah kemudian tikusnya ini kan nggak cuma bisa juga kan makan padi juga kan tikus itu, soalnya dia kan omnivora ya kan, tikus juga kadang makan padi. Nah, berarti kan sudah bercabang gini kan, jadi panahnya langsung ke sini. Oh padi dimakan tikus, belalang juga dimakan tikus. Nah setelah itu tikus ini dimakan oleh siapa kira-kira? Nah ada organisme baru yaitu si elang. Nah jadi elang di sini tingkatnya sama dengan jadi konsumen, jadi pemakannya si tikus. Nah jadi kayak produsen konsumen itu namanya tingkat trofik, namanya trofik. Nah produsen itu biasanya organisme autotrof atau tumbuh-tumbuhan, sejenis tumbuh-tumbuhan, karena dia bisa membuat makanannya sendiri, makanya disebut autotrof. Kemudian konsumen 1 kebanyakan ya pemakan tumbuhan ya atau herbivore. Kemudian konsumen 2 dan 3 kalau nggak omnivora, pemakan segalanya ya karnivora. Nah sekarang pertanyaannya, manusia di mana posisinya? Ya manusia itu ya paling puncak ya posisinya, kan manusia juga bisa makan ular ya kalau mau, bisa makan elang juga kan kalau mau, bisa juga kan makan sesama manusia, tapi nggak boleh ya, tapi kan nggak boleh. Nah gitu, jadi manusia itu paling puncak. Selanjutnya piramida makanan. Jadi piramida makanan itu kayak tingkatan energinya. Jadi yang paling bawah ini jumlahnya, karena kan bentuknya piramida ya kan, berarti kan runcing di atas kayak gini kan. Nah paling bawah dia itu yang energinya paling banyak atau jumlahnya paling banyak ya kan, kayak tumbuhan kan paling banyak. Kalau tumbuhan ini lebih sedikit ya bisa jadi nanti tidak seimbang ya, makanya harus tetap dijaga keseimbangan alam sekitar kita ini, karena kalau tidak seimbang ya kita akan kena juga ya kan, semakin ke atas semakin mengecil. Ya bayangin aja kalau elangnya lebih banyak daripada ininya, kan lama-lama kehabisan makanan ya kan, sama aja kalau tumbuhan yang kita miliki lebih sedikit, padinya lebih sedikit, bingung dong. Makanya keseimbangan alam harus tetap dijaga. Selanjutnya yaitu simbiosis. Jadi simbiosis itu adalah hubungan atau saling ketergantungan antar makhluk hidup. Intinya hubungan. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Jadi mutualisme ini ya pasti kalian sudah juga sering tahu ya. Jadi dia ini hubungan yang saling menguntungkan. Makanya saya beri tanda plus dan plus. Jadi contohnya bunga dan lebah. Jadi lebahnya untung, bunganya juga untung. Jadi plus plus, nah kayak gitu. Selanjutnya yaitu parasitisme. Misalkan hubungan antara manusia dan cacing yang ada di tubuh kita. Nah, manusianya kan rugi kan? Kalian bisa jadi sakit kalau cacingan ya kan? Manusianya rugi, makanya saya kasih tanda min, dan cacingnya ya tambah sehat ya, makanya jadinya plus. Jadi satu untung dan satu rugi. Itu parasitisme. Ada yang mirip-mirip juga dengan parasitisme yaitu predasi. Predasi itu pasti pernah dengar kata-kata predator kan, pemangsa gitu kan. Yang satunya dimakan. Berarti satunya kan positif, misal singa sama zebra. Nah, singa ini kan ya tambah gemuk, zebranya negatif. Nah, gitu kan. Nah, misalkan dia ini makan si zebra,
ya kan berarti dia tambah gemuk kan si singanya. Sebenarnya ya jelas negatif karena dia mati ya kan. Nah, bedanya apa sih parasitisme dan predasi? Hubungannya sama, positif dan negatif. Bedanya itu ukuran tubuhnya. Nah, jadi kalau parasitisme ini ukuran tubuhnya yang menguntungkan tuh lebih kecil daripada yang dirugikan. Sekilas kayak gitu. Kalau predasi ini kurang lebih ukurannya sama ya kan, zebra sama singa kan sama kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu komensalisme, sama kayak hubungannya hiu, bukan hiu dengan tomat ya, hiu dan ikan remora. Jadi ini bukan ikan remora sebenarnya, cuma adanya gambar ini ya. Jadi ikan remora ini dapat makanan jadi dia kayak makan sisa-sisa makanan yang ada di giginya si hiu ini. Jadi kayak dia bersihkan ya dia makan. Nah dia kan untung kan dapat makanan, makanya dia plus. Nah kalau si hiu ya nggak ngaruh dong, mau dia dibersihkan mau enggak ya aku tetap bisa makan gitu kan hiunya. Jadi kalau buat hiu tidak berpengaruh. Jadi komensalisme itu hubungan yang seperti itu, satunya untung, yang satunya ya nggak rugi ya juga nggak utuh, B aja gitu ya kan. Nah yang terakhir yaitu ada lagi. Nah saya mulai dari sini dulu. Dia hubungannya itu negatif dan negatif alias sama-sama dirugikan. Loh kalau sama-sama negatif buat apa dipertahankan ya hubungan itu ya kan. Nah ada kayak gitu hubungan, namanya apa kalau di lingkungan itu contohnya misal kayak si zebra sama singa itu tadi. Misal iya kalau singanya satu dia langsung si zebranya bisa langsung ketangkep gitu kan. Nah kalau singanya dua kan dia bersaing untuk mendapatkan zebra. Ya kalau mau berbagi, kalau nggak mau ngalah maka dia akan sama-sama, bisa jadi sama-sama rugi ya kan, bertarung sama-sama mati gitu kan. Yaitu yang disebut dengan kompetisi. Jadi mereka ini saling berkompetisi untuk mendapatkan ini. Jadi dia nggak mau berbagi, makanya nanti sama-sama rugi gitu kan. Sekian anak-anak video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.